Tidak pernah ada yang menduga sebelumnya, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota tiba-tiba saja mengundurkan diri dari jabatannya. Padahal, Joao baru saja menjabat selama 6 bulan sebagai pucuk pimpinan perusahaan BUMN yang semula bernama PT Yodya Karya itu. Pernyataan mundur itu disampaikan Joao di hadapan sejumlah wartawan media terkemuka dalam satu jumpa pers yang digelar di kantor Agrinas Pangan Nusantara di Jakarta. Dengan terbata-bata dan berusaha menyembunyikan perasaannya, Joao mengatakan bahwa alasan pengunduran dirinya adalah lantaran ia merasa gagal mewujudkan ketahanan pangan disebabkan birokrasi yang berbelit-belit dan sangat lambat di lingkungan lembaga pengelola investasi Danantara yang menaungi PT Agrinas Pangan Nusantara. Saya, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, menyampaikan bahwa pada hari ini, tanggal 11 Agustus 2025, kami mengajukan pengunduran diri yang diserahkan kepada Danantara pada siang hari ini. Kami sudah menduduki jabatan ini persis hari ini kami menjabat selama 6 bulan. Kami sampai hari ini belum dapat memberikan kontribusi yang nyata dan langsung kepada ekonomi negara maupun kontribusi kami dalam mewujudkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, kami dengan sangat menyesal, kami mohon maaf kepada seluruh warga negara, khususnya kepada petani, pada negara dan presiden yang sudah menunjuk kami untuk mengemban jabatan ini. Jadi, perkenankan saya menyampaikan pengunduran diri saya dan izinkan saya untuk meminta maaf. Birokrasi yang berbelit-belit menyebabkan Joao merasa tidak bisa bergerak cepat dalam melaksanakan program-program ketahanan pangan seperti yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto. Selama 6 bulan ini, menurut Joao, PT Agrinas Pangan Nusantara sudah berkali-kali mengirimkan feasibility study kepada Danantara serta sejumlah persyaratan administrasi lainnya. Namun tidak pernah ada follow-up yang berarti dari Danantara. Bahkan anggaran untuk Agrinas Pangan Nusantara pun tidak kunjung turun. Pengunduran diri ini kami sampaikan karena kami melihat bahwa masalah pangan ini adalah suatu urgensi, satu keadaan yang menjadi perhatian Presiden yang begitu serius, sehingga ini adalah ultima ratio, keadaan paling akhir yang harus dilakukan untuk membuat langkah-langkah percepatan, langkah-langkah nyata untuk membangun kondisi pertanian kita yang sudah begitu ketertinggalan dan petani kita yang begitu tereksploitasi selama ini yang hanya menjadi subjek tidak bisa bangkit daripada keterpurukan. Dan keseriusan Presiden dalam mendukung dan menggerakkan segala upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan ini tidak didukung sepenuhnya oleh stakeholder atau para pembantu-pembantunya, sehingga kami sampai hari ini tidak mendapatkan dukungan maksimal untuk bisa membuat langkah-langkah nyata yang sudah kami siapkan, termasuk dukungan anggaran. Sampai hari ini Agrinas Pangan Nusantara masih nol, yang harusnya teman-teman dari Danantara dibentuk sebagai suatu badan baru untuk mempercepat atau mempersingkat proses-proses kegiatan yang sifatnya lebih kepada bisnis, bukan lagi menjadi birokrasi-birokrasi yang membangun satu birokrasi yang sangat panjang, berbelit-belit, yang hampir tidak mungkin kita wujudkan. Itulah birokrasi-birokrasi yang masih tetap dipertahankan dan dipraktikkan di dalam Danantara, sehingga sampai hari ini pun kami masih dimintakan lagi FS yang sampai hari ini
mungkin sudah ketiga atau keempat kali yang kami serahkan. PT Agrinas Pangan Nusantara sebenarnya sudah langsung bergerak sejak Joao dilantik sebagai Direktur Utama perusahaan Persero tersebut dengan menggunakan anggaran PT Yodiakarya yang masih tersisa dan anggaran pribadi Joao. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara dengan anggaran yang sangat terbatas itu adalah memfasilitasi infrastruktur atau sarana dan prasarana koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang kelembagaannya telah diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto belum lama ini. Termasuk juga pengadaan peralatan teknologi pertanian seperti traktor dan combine harvester untuk dimanfaatkan para petani di sejumlah desa. Pengunduran diri Joao Mota dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara merupakan bentuk kekecewaannya atas praktek-praktek birokrasi yang ternyata masih kuat melekat di berbagai instansi pemerintah. Sekaligus kode keras kepada Presiden Prabowo bahwa birokrasi yang mempersulit kerja-kerja nyata yang sudah diperintahkan Presiden untuk segera dihapuskan, pada kenyataannya belum hilang sama sekali. Sebagai tokoh pengusaha yang berpengalaman di lingkungan swasta dan terbiasa bergerak cepat, Joao tentunya merasa sangat terhambat dalam merealisasikan program-program ketahanan pangan yang diembannya. Pengunduran diri Joao Mota juga merupakan tradisi baru di lingkungan pemerintahan Indonesia. Lantaran selama ini, hampir tidak pernah terdengar pejabat pemerintah yang berani mengundurkan diri. Joao adalah jenis pejabat yang tidak suka dengan tradisi ABS atau asal bapak senang. Ia sudah terbiasa memantau dan mengontrol pelaksanaan program-programnya langsung di lapangan dan melaporkan situasi apa adanya kepada atasannya. Joao Angelo de Sousa Mota pun mempunyai pengalaman yang sangat panjang di bidang pertanian. Ia termasuk penginisiasi metode tani Nusantara yang pertama kali dipraktekkan di Nusa Tenggara Timur, yang kemudian diikuti oleh para petani sejumlah daerah lainnya di Indonesia. Selain profesional di bidang pertanian dan peternakan, Joao juga berpengalaman di bidang konstruksi dan industri kreatif. Ia diangkat menjadi Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN nomor 32 tahun 2025 pada tanggal 10 Februari 2025. Dan kini, ia mengundurkan diri. Men of our time.